Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah paleontologi. Perkenalkan, nama saya Galang Prasetya dengan NIM R1C123034 dari jurusan Teknik Geologi. Adapun tujuan pemaparan presentasi ini yaitu untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah paleontologi. Mungkin bisa saja langsung kita lanjut, yaitu materinya pengenalan fosil. Jadi fosil ini adalah sisa-sisa organisme purba yang terawetkan di dalam batuan. Mereka bisa berupa sisa tubuh organisme seperti tulang, gigi, atau cangkang, dan tanda aktivitas mereka seperti jejak kaki atau sarang. Fosil merupakan jendela ke masa lalu, membantu kita memahami evolusi dan sejarah kehidupan di bumi. Dengan mempelajari fosil, kita dapat mengetahui jenis organisme yang hidup di masa lampau, bagaimana mereka hidup, dan bagaimana lingkungan mereka berubah seiring waktu. Jenis-jenis fosil terbagi menjadi tiga, yaitu fosil tubuh. Fosil tubuh ini sisa tubuh organisme seperti tulang, gigi, cangkang, atau bahkan jaringan lunak yang terawetkan. Yang kedua, jejak fosil. Jejak fosil ini seperti tanda aktivitas organisme, kayak jejak kaki, jejak makan, atau sarang. Jejak fosil memberi informasi tentang perilaku dan cara mereka hidup di masa lalu. Fosil resin, organisme yang terperangkap dalam getah pohon yang mengeras menjadi amber. Resin mengawetkan organisme dengan baik, bahkan bisa mempertahankan struktur sel. Selanjutnya, proses pemfosilan ini terbagi menjadi tiga tahap, yaitu tahap pertama itu pengawetan. Organisme terkubur dengan cepat dalam sedimen seperti tanah, lumpur, atau pasir. Proses ini mencegah dekomposisi dan memungkinkan pengawetan organisme. Nah, yang kedua ini mineralisasi. Jaringan keras organisme yang digantikan oleh mineral dari air tanah seperti kalsium karbonat atau silika. Proses ini mengubah jaringan keras menjadi batu sehingga lebih tahan lama. Yang ketiga itu pencetakan. Bentuk organisme terjaga di batuan meskipun jaringan aslinya telah hilang. Proses ini meninggalkan cetakan yang menunjukkan bentuk asli dari organisme. Kita masuk di kegunaan fosil. Kegunaan dari fosil ini sangat beragam. Salah satunya yaitu yang saya paparkan, yang pertama itu usia batuan. Kegunaan fosil dalam usia batuan ini dapat digunakan untuk menentukan usia relatif batuan dan bumi. Jenis fosil tertentu hanya dapat ditemukan pada lapisan batuan tertentu, yang membantu para ahli paleontologi menentukan umur batuan. Yang kedua itu evolusi organisme. Fosil menunjukkan perubahan organisme seiring waktu, membantu kita memahami evolusi dan hubungan kekerabatan antara spesies. Fosil memberikan bukti bahwa perubahan bentuk dan struktur organisme. Yang fungsi ketiga itu iklim masa lalu. Fosil juga dapat memberi informasi tentang lingkungan dan iklim di masa lalu. Misalnya, fosil tumbuhan dapat membantu kita menentukan jenis tanaman yang tumbuh di daerah tertentu dan iklim yang mendukung pertumbuhan mereka. Kita masuk dalam salah satu contoh filum fosil, yaitu Arthropoda, dan beberapa contoh fosilnya itu yang pertama Trilobita. Trilobita ini merupakan salah satu fosil umum yang dari zaman Paleozoikum. Trilobita juga merupakan makhluk laut bertubuh keras yang memiliki 3 lobus membujur. Mereka hidup di berbagai lingkungan laut, dari laut dangkal hingga ke laut dalam. Yang kedua ada kalajengking laut, makhluk laut purba yang merupakan predator. Kalajengking laut memiliki capit besar dan ekor yang panjang dan beracun. Mereka hidup di laut dangkal dan merupakan predator yang efisien pada masa Paleozoikum. Nah, contoh fosil dari filum Echinodermata ini, yang pertama itu crinoid. Crinoid ini merupakan fosil batang dan lili laut yang merupakan ciri khas dari kelompok ini. Mereka memiliki bentuk unik yang menyerupai tumbuhan, meskipun sebenarnya hewan laut. Yang ketiga itu, yang kedua itu echinoid. Echinoid ini landak laut fosil yang memiliki tubuh bulat dengan duri. Echinoid hidup di dasar laut dan memakan alga dan hewan kecil. Oke, kesimpulan dari materi ini, jadi fosil itu memberikan wawasan penting tentang sejarah kehidupan di bumi, membantu kita mempelajari evolusi, geologi, dan perubahan iklim masa lalu. Fosil merupakan bukti nyata dari keberagaman hidup dan perubahan yang terjadi di sepanjang sejarah bumi.
Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Jika ada kesalahan kata, lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.